kembali lagi di channel YouTube bersama Misterius dan Jean. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang culture shock di Prancis, teman-teman. Apa aja sih pengalaman saya di sini selama di sini? Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu tentang apa itu culture shock, di sini saya akan membahas juga apa sih culture shock. Oke, jadi culture shock, teman-teman, adalah suatu fenomena alam. Bercanda. Maksudnya culture shock adalah sebuah pengalaman di mana di tempat baru saat kalian berpindah tempat atau mengunjungi suatu tempat dan kalian menemukan hal yang tidak biasa di tempat kalian sebelumnya, begitu. Jadi itulah culture shock, ya, pengalaman yang tidak biasa yang kalian dapati di tempat baru tersebut. Oke, jadi seperti itu. Nanti akan ada 9 culture shock, ya teman-teman. Jadi ikutin terus ya. Sekarang kita akan cari tempat duduk ya, karena nggak enak kalau kita diam di matahari kayak gini, terus berdiri juga nggak nyaman gitu ya kalau kita membahas sesuatu gitu. Oke teman-teman, ikutin terus. Yuk. Oke, kita sudah sampai di tamannya. Jadi di sini tempat permainan ya teman-teman. Oke, ini rupa sekelilingnya. Di sana ada permainan anak-anak. Jadi kita akan mencari tempat duduk dulu. Baru kita bisa enak berbincang-bincang. Kalau berdiri nggak enak, capek. Oke, yuk kita cari. Kita langsung aja ya ke culture shock yang pertama. Ini tuh masalah makan. Maksudnya kita makan di restoran atau kita makan bersama begitu ya. Lama sekali teman-teman, bisa sampai 4 jam, 5 jam. Ya Tuhan, jadi kalian kalau harus makannya itu slow supaya nggak cepet habis makanannya, karena mereka juga makannya dikit-dikit lanjut ngobrol, dikit-dikit lanjut ngobrol gitu teman-teman. Jadi karena memang di sini kan ada makanan pembuka, terus makan menu utamanya, terus baru penutupnya kayak dessert gitu kan, jadinya 3 kali gitu. Karena itu juga sih ya kenapa makanan utamanya nggak sebanyak itu, karena tadi ya ada 3 jenis makanannya begitu. Terus yang kedua, makan keju dan makan baguette ya teman-teman. Jadi baguette itu roti khas Prancis teman-teman ya. Jadi di sini orang makan baguette 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jadi setiap mereka makan pasti ada baguette-nya. Gitu, sama seperti keju juga gitu. Jadi ada ya kadang-kadang keju yang baunya minta ampun teman-teman. Kayak kita persamaannya ya gitu, kalau di Indonesia terasi teman-teman ya. Ups. Terus ada culture shock yang ketiga. Jadi jam makan mereka itu super teratur sekali teman-teman. Jadi kalau udah makan jam 8 ya makannya seterusnya jam 8 pagi begitu teman-teman. Saking teraturnya sampai di restoran teman-teman ya. Kalian kalau ke restoran, kalau enggak di jam makan otomatis enggak ada makanannya teman-teman. Jadi kalian kalau mau ke restoran harus tepat pada jam makannya begitu. Jadi kalian harus cek dulu jam berapa sih orang Perancis nih makan malam begitu, sebelum masuk ke restorannya ya. Jadi gitu. Terus yang keempat, cupiki. Di sini cupiki. Sebenarnya ini lumrah ya kalau kita di Indonesia, tapi sesama perempuan. Kalau di sini laki sama perempuan, perempuan sama laki, dan seterusnya begitu teman-teman. Kan kalau kita di ibu-ibu tuh ya jengjang, kalau ketemu kan emah gitu kan, kalau di Indonesia. Kalau di sini enggak gitu sih. Terus ada yang kelima, orang lanjut usia masih diizinkan berkendara. Sebenarnya ini rada kurang enak didengar ya, karena biasa seperti yang kita tahu ya, orang lanjut usia kan gerakannya sudah mulai terbatas gitu teman-teman ya. Di sini mau umur
umur 90 tahun pun kalian masih bisa berkendara, nggak dilarang sama pemerintahnya. Maka dari itu kita ya, saya sama Mr. Yus, kalau di jalan sebisa mungkin kalau ngelihat orang tua kita waspada 100%, karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Ya belum tentu sih ya semua orang tua, orang lanjut usia gerakannya terbatas, belum tentu juga, tapi ya seperti itulah ya, rada ngeri aja gitu kan. Terus yang keenam, administrasi yang super lama teman-teman. Jadi saya sama Mr. Ius buat paspor anaknya, buat paspor Zean itu 1 minggu sebelum buat paspor Indonesia teman-teman. Sampai sekarang udah 1,5 bulan masih belum jadi. Teng-teng, sebelum jadi. Padahal kan kalau kita di Indonesia 2 minggu aja ya sebenarnya udah jadi gitu. Ups. Minum lagi. Sambil kasih dot kesian kita ngobrol. Gitu teman-teman, lanjut. Jadi super lama sekali kita buat KTP, kita buat segala macam tuh lama sekali teman-teman. Kan kalau kita di Indonesia kan kita kasih duit lebih gitu kan, cuan-cuan lebih gitu ya ke petugasnya, nih jadi gitu, besok harus jadi ya, bisa jadi begitu. Belum tentu ke semua ya teman-teman. Ini sebenarnya udah rahasia umum kan. Kalau di tempat kita kasih cuan lebih, maka segala sesuatu lebih cepat jadinya gitu kan. Terus yang ketujuh, mereka di sini orang Prancis tuh super sopan juga, banyak supernya ya. Gitu, mereka itu sangat sopan teman-temannya. Jadi kalau kita jalan di hutan atau kita ketemu orang di tamannya, kita bilang bonjour. Kalau kita di Indonesia hi begitu ya, kita bilang bonjour. Kita mau kenal kek, mau enggak kek, harus tetap kita sapa teman-teman. Itu sudah jadi apa ya, sopan santunnya lah ya. Nah terus kalau mereka duluan yang bilang bonjour, terus kita nggak sapa balik bilang bonjour, kita akan dianggap tidak sopan atau kasar teman-teman ya. Ya, atau kasar gitu. Tapi ini nggak berlaku ya kalau kita di kota besar atau kita di tempat keramaian. Masa iya kita bilang bonjour gitu kan ke satu-satu orang, kan lain cerita teman-teman. Gitu. Terus yang ke-8, Hari Raya Nasional. Kalau kita kan 17 Agustus ya, kalau di sini 14 Juli teman-teman. Jadi di sini perayaan nasionalnya beda 100% sama kita di Indonesia. Kalau di sini kita pesta teman-teman ya, ajeb aja. Ini realitanya teman-teman ya. Jadi malam hari hanya kita pesta boran ya. Ada pesta kembang api juga selama 15 menit 20 menitan gitu ya. Gitu. Jadi kan kalau kita di Indonesia kita ada perlombaan, terus ada baris berbaris apel lah gitu ya, apel 17-an. Kalau di sini enggak teman-teman, jadi di sini tuh pesta begitu deh. Ya, terus langsung yang terakhir ya, ada yang ke-9, yaitu ini tuh yang paling mencengangkan, yang paling wow begitu ya. Jadi ada di sini aborsi itu legal. Iya, kalian nggak salah dengar. Di sini aborsi legal. Saya nggak habis pikir kenapa aborsi itu legal di sini. Tapi ya udah deh, gitu. Itu urusan mereka ya. Jadi seperti itu deh teman-teman, 9 culture shocknya di sini Prancis teman-teman ya. Pasti kalau menurut kalian ada salah satu yang wow banget gitu, kalian bisa tulis ya di bawah di komentar gitu. Jadi selesai ini saya sama Mr. Ius akan lari dah teman-teman, makanya kita pakai baju buat lari begitu ya. Jadi kita sudahi video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, oke? Share juga ke teman-teman kalian kalau kalian mau. Kalau kalian mau. Oke, sampai ketemu. Bye bye Zian. Zian lagi asik minum dot. Bye bye.
aja. Ah, je sais pas quoi dire. Parce que il y a les gens qui me voient derrière.